Nah, sekarang saya akan sebutkan ada 4 amalan sunnah yang secara khusus diamalkan nanti di bulan Dzulhijjah. Nanti bulan Dzulhijjah itu mulai tanggal berapa, Pak? Kalau tidak salah itu tadi saya cek tuh tanggal 28 Mei. Tanggal 28 Mei itu masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Hari Rabu itu kalau nggak salah. Coba dihitung. 28. Itu berarti tanggal satunya ya. 28, 2, 9, 30. Sampai 31 apa 30? Sampai 31. 31. Terus tanggal 1 Juni ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti tanggal 6-nya itu kita lebaran itu. Tanggal 6 Juni itu kita Idul Adha, hari raya Idul Adha. Bentar lagi lebaran, Pak. Ya, lebaran lagi. Ya Allah, cepat sekali ya. Baru aja lebaran Idul Fitri, Masya Allah. Saya ulangi, Bapak Ibu, tolong nanti dipersiapkan mulai tanggal 28 Mei itu kita masuk tanggal 1 Dzulhijjah ya. Tanggal 28 Mei itu 1 Dzulhijjah. Hari Rabu kalau nggak salah tadi saya cek di kalender ya. Sampai nanti seterusnya tanggal 6 Juni itu 10 Dzulhijjah ya. Nah, ada 4 amalan Pak Bu yang secara khusus dianjurkan untuk dilakukan pada bulan Dzulhijjah ya. Yang pertama yaitu berpuasa 9 hari dari tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Ya, 9 hari, Pak. Apa dalilnya? Hadis riwayat Imam Abu Dawud bahwa istri beliau ya, sebagian istri beliau itu cerita, Pak. Kata istri beliau, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah." Rawahu Abu Dawud. Ini hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud. Jadi kata istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu biasa puasa tis'a Dzulhijjah, 9 hari. Makanya Imam Nawawi, Pak Bu, ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan yustahabbu, disunnahkan, istihbaban muta'akkidan. Apa itu? Sunnahnya itu levelnya muakkadah, bukan sunnah yang biasa. Pokoknya ini Pak Bu, puasa 9 hari ini hukumnya sunnah muakkadah untuk dilakukan. Ngikuti siapa? Mengikuti sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu cinta ya dengan Rasulullah ya. Insya Allah kita mengaku sebagai umatnya Rasulullah dan alhamdulillah kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi dulu puasanya 9 hari, ya kalau bisa kita juga ikut 9 hari ya. Berarti mulai hari Rabu tanggal 28 Mei. Tadi saya hitung mulai tanggal 28 Mei sampai tanggal 5 Juni. Itu 9 hari itu. Saya ulangi, tanggal 28 Mei sampai tanggal 5 Juni. Karena tanggal 6 Juninya itu lebaran. Hari Jumat itu Pak lebarannya nanti. Hari Jumat itu. Ya Allah. Paginya sholat Id, siangnya sholat Jumat ya, Masya Allah. Nah, jadi disunahkan puasa 9 hari ya. Dan ini termasuk amalan yang sangat-sangat dianjurkan oleh para ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau tidak mampu Pak Bu, seandainya panjenengan tidak bisa 9 hari, maka pilih saja tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau tadi kan tanggal 1 sampai 9. Tanggal 1 Dzulhijjah sampai 9 Dzulhijjah. Kalau tidak kuat 9 hari, ya paling enggak tanggal 9-nya. Namanya puasa apa itu? Tanggal 9 Dzulhijjah? Puasa apa? Arafah. Nah, hadisnya ini ya. Hadis riwayat Imam Muslim.
An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala. Jadi dari sahabat Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu an, beliau pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba ikuti Bapak Ibu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Arafah ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Paham? Apa artinya? Jadi Pak Bu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, puasa Arafah yaitu tanggal 9 itu aku berharap kepada Allah diampuni dosa 2 tahun bagi yang melaksanakan puasa tanggal 9 puasa Arafah. Dosa-dosanya diampuni berapa? 2 tahun. Kapan itu? As-sanatal lati qablahu, 1 tahun yang lalu, was-sanatal lati ba'dahu, dan 1 tahun yang akan datang. Ya Allah, enak sekali Pak jadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini punya dosa apa tidak Pak Bu? Banyak apa? Banyak banget. Ya Allah, kita ngaku ya, kita banyak dosa ya. Pak Ustadz, saya kok takut ya, nanti kalau saya mati, saya meninggal dunia, saya disiksa apa enggak ya di alam kubur? Dosa saya banyak ini Pak Ustadz, misal. Belum lagi nanti di akhirat, kalau pas ditimbang amal saya, ini banyakkan dosanya apa banyakkan amal solehnya nanti? Ya Allah. Tapi Pak Bu, ada kabar gembira. Nih Pak Bu, tolong diingat-ingat terus ya. Anda wudhu itu seluruh dosa-dosa gugur. Nabi Pak Bu yang mengatakan, wudhu Pak yang kita lakukan setiap mau sholat atau setiap kita melakukan ibadah, wah kalau wudhu dulu itu pada saat air wudhu menyentuh tubuh Anda, seluruh dosa Anda itu berguguran. Oh enak toh? Enak Pak. Terus Nabi bilang lagi, orang kalau sholat Pak Bu, entah sholat wajib atau sholat sunnah, itu pada saat dia berdiri, malaikat itu datang membawa dosa-dosa Anda. Ya, dia bawa dosa terus ditaruh di kepala. Fawudiat ala ra'sihi au ala atikihi. Kalau tidak muat di kepala ditaruh di apa ini? Pundak. Tuh, makanya kalau sholat kok kepalanya puyeng ya, pusing ya. Mungkin kebanyakan. Ya Allah, tapi nggak kelihatan ya Pak Bu ya, nggak kelihatan dosa itu ya. Terus kata Nabi, fakullama raka'a aw sajada tasaqatat anhu. Kalau dia nanti rukuk atau dia sujud, itu semua dosanya berguguran. Ya Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, enak Pak Bu, wis pokoknya uripe panjenengan iki wis enak tenan Pak. Iso ngopi ya, bisa makan, bisa minum, ya. Punya istri, punya anak, punya duit, ya toh? Ya Allah, terus selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dosanya hilang. Ya, itu baru wudu sama sholat, belum puasa Ramadan, ya toh? Ya, alhamdulillah puasa Ramadan itu juga mengukur dosa. Dan ini juga ya puasa sunnah di tanggal 9 Dzulhijjah, puasa Arafah. Baik. Jadi amalan pertama apa tadi Pak Bu? Puasa sunnah. Pilihannya ada 2 ya. Mau 9 hari boleh atau milih tanggal 9 saja ya. Ada juga yang 2 hari. Biasanya tanggal 8-nya sama tanggal 9. Boleh juga, silahkan ya. Namanya puasa apa yang tanggal 8 itu? Tarwiyah, betul ya. Baik. Sekarang yang kedua. Tolong diingat-ingat, nanti saya bedai ya. Apa itu? Bedai itu apa ya? Saya tanya nanti ya. Sebutkan macam-macam amalan sunnah ya. Pokoknya nomor 1 tadi apa? Puasa sunnah. Sekarang nomor 2. Amalan sunnah yang secara khusus dianjurkan di bulan Dzulhijjah adalah memperbanyak zikir. Nah ini hadisnya nih Pak Bu. Hadis riwayat Imam Ahmad
bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ma min ayyamin a'zama indallahi wala ahabba ilaihi minal amal fihinna min hadhil ayyamil ashri fa'akthiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid." Ya Allah. Jadi Pak Bu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan tidak ada Pak hari dalam satu tahun itu ya, yang apabila kita melakukan amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah melebihi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi kalau hari-hari lain Anda beramal soleh itu biasa. Tapi kalau Anda beramal soleh di tanggal 1 sampai 10, berarti 10 hari itu amal soleh Anda itu ahabbu ilallah. Apa itu ahabbu ilallah? Paling dicintai Allah. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan dicintai oleh Allah? Apa Pak? Apa yang dimaksud dengan amal itu dicintai oleh Allah, paling dicintai? Nah, ini pembahasan akidah sebetulnya. Kata ulama ahli tauhid, ahli akidah Pak Bu, kalau ada ungkapan Allah mencintai seseorang, Allah menyukai seseorang, Allah atau mencintai amal soleh, paling cinta kepada amal soleh, itu maksudnya adalah Allah memberikan pahala yang sebesar-besarnya. Ya. Jadi tadi maksud Nabi itu Pak Bu, kalau Anda melakukan amal soleh di 10 hari pertama Dzulhijjah, itu amalan pahalanya sangat besar. Itulah maksud ahabbu ilallah. Ya. Jadi yang dimaksud ahabbu ilallah itu pahalanya dilipat gandakan. Masya Allah. Ya mirip-mirip Ramadan lah Pak Bu. Ya. Mirip-mirip bulan Ramadan. Makanya Nabi kemudian bilang Pak Bu, fa'akthiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Oleh karena itu perbanyaklah zikir apa? Tahlil, zikir takbir, zikir tahmid dan lain-lain. Ya, kalau diringkas atau digabung dengan yang lain, biasa Nabi Pak dalam hadis itu menyebutkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada berapa itu tadi? Enggak dihitung. Coba dihitung. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 5 ya. Nah, 5 itu Pak Bu nanti Anda baca terus sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah. Perbanyak zikir. Ya. Siapa yang nyuruh Pak Bu? Ustaz Najib atau siapa tadi yang nyuruh? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diingat-ingat terus. Nabi tadi puasa dan juga ini Nabi nyuruh kita banyak zikir. Mudah-mudahan besok di akhirat panjenengan kita semua yang hadir ini bisa ngumpul, bisa bersama-sama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga Firdaus. Amin. Ya, karena surga Firdaus itu surganya para nabi dan rasul. Nabi Muhammad itu Pak nanti paling tinggi surganya. Iya, surga paling atas. Surga itu menurut para ulama kebanyakan mengatakan di atas langit Pak, surga itu letaknya. Makanya surga Firdaus itu atapnya itu adalah arash. Ya, atapnya surga Firdaus adalah arash. Itu surga tertinggi. Ya Allah, seperti apa ya? Wallahu a'lam. Nabi menginginkan Bapak Ibu panjenengan untuk berdoa kepada Allah. Kalau berdoa mintanya surga Firdaus. Hadisnya Sahih Bukhari loh. Ya, idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
kalau kalian berdoa kepada Allah mintanya surga Firdaus. Ya. Sudah pernah kan saya ajarin doanya? Lupa? Allahumma rzuqna jannatal firdaus ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Coba ulangi sekali lagi. Allahumma rzuqna jannatal firdaus ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sudah? Sekali lagi biar hafal. Allahumma rzuqna jannatal firdaus ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, ya Allah, rizkikanlah kepada kami surga firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dibaca terus, Pak. Kalau saya biasanya itu baca pada saat sujud. Ya, setelah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali itu, kalau sempat ya, sempatkan sisipkan doa itu. Allahumma rzuqni jannatal firdaus ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, atau Allahumma rzuqna, niatnya untuk orang tua, untuk istri anaknya dan keluarga gitu. Allahumma rzuqna. Kalau sendiri kan Allahumma rzuqni kan gitu ya. Ya, gitu ya, dibaca terus ya. Insyaallah nanti kita di akhirat masuk surga firdaus. Amin. Dah, jadi apa nomor 2 tadi Pak, Bu? Amalannya perbanyak zikir. Ngomong-ngomong tentang zikir, untuk takbiran. Nah, ini zikir khusus namanya takbiran. Yang lafadznya sudah maklum ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar dan seterusnya. Itu namanya kita nyebutnya apa? Takbiran. Takbiran Idul Adha, Bapak Ibu, sejak kapan sampai kapan? Ayo. Kapan mulai takbiran dan sampai kapan berakhir takbiran di hari raya Idul Adha? Saya nanyanya Idul Adha, bukan Idul Fitri. Idul Adha. Sejak kapan? Sejak ya tadi ada yang subuh. Nah, betul, sejak subuh. Subuh tanggal berapa? Subuh tanggal 10 apa tanggal 9? Subuh tanggal 9. Itu belum lebaran itu Pak, bukan lebarannya tanggal 10 Dzulhijjah, hari Jumat nanti itu Pak. Tanggal 6 Juni itu hari Jumat. Nah, Anda hari Kamis itu 9 Dzulhijjah namanya. Hari Kamisnya kan, sehari sebelum lebaran. Itu Pak, hari subuhnya, sholat subuhnya itu Pak. Hari Kamis Anda sholat subuh di masjid, tolong imamnya diingatkan. Habis sholat subuh langsung bareng-bareng Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Takbiran bersama seperti biasanya. Loh, nanti dikira Pak Ustadz, apa lebaran? Ya itu karena orang enggak tahu. Memang begitu, sunnahnya itu takbiran dimulai sejak subuh tanggal 9 Dzulhijjah. Ya. Beda dengan hari raya Idul Fitri. Kalau Idul Adha memang begitu, Pak. Nah, kayaknya ini beberapa masjid jarang yang mengamalkan sunnah ini ya. Karena khawatirnya timbul fitnah ya kan. Lebarannya besok kok sudah takbiran gitu kan. Nah, makanya ini kita viralkan kalau bisa. Kita sampaikan ke jamaah sekitar masjid bahwa kalau Idul Adha itu memang begitu. Sejak subuh tanggal 9 itu. Nanti zuhurnya takbiran lagi Pak, zuhurnya. Asarnya juga nanti takbiran lagi, baru maghribnya malam lebaran apalagi juga takbiran gitu. Sampai kapan berakhir? Tanggal 13 yaitu asar. Pokoknya pas sholat asar di tanggal 13 Dzulhijjah itu terakhir. Berarti Jumat kan tanggal 10, Sabtu, Minggu, Senin. Berarti Senin asar itu. Nanti ya, hari Senin ba'da asar itu terakhir takbiran kita. 13 Dzulhijjah. Ya. Jangan bablas. Ini kalau di kampung-kampung seminggu Pak lebarannya, takbirannya. Ya, Idul Fitri aja gitu. Seminggu takbiran terus ya. Padahal ada hukumnya itu ya. Di kitab-kitab fikih dibahas itu, ya, dibahas oleh para ulama. Nah, itu namanya takbir muqayyad, Pak. Ya, takbir muqayyad itu takbir yang dibaca setiap habis sholat, ya, khususnya sholat fardu ya. Sholat sunnah juga disunahkan sebetulnya untuk takbiran ya. Baik,
sekarang berikutnya nomor 3. Tadi nomor 1 apa Pak Bu? Puasa. 2 zikir ya. Nomor 3 sholat Idul Adha ya. Hukumnya apa Pak Bu? Wajib apa sunnah? Sunnah. Nomor 1 sholat sunnah itu Pak Bu, peringkat nomor 1 adalah sholat Idul Adha, baru nomor 2 sholat Idul Fitri. Karena sholat sunnah kan banyak, ya kan? Ada sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, sholat qobliyah ba'diyah, sholat apa lagi? Taraweh, ya, dan sebagainya. Nomor 1 itu sholat duha Pak, sholat Idul Adha. Nomor 1. Peringkat nomor 1, pahala paling besar adalah sholat Idul Adha. Hari raya Idul Adha kita sholat paginya ini. Nomor 2 baru sholat Idul Fitri. Itu secara peringkat lah. Kalau di urutan kita fikihnya begitu. Ya. Nah, sholat Idul Fitri ini hukumnya sunnatun muakkadatun. Di dalam kitab At-Takrib atau Matan Abi Syuja'. Ini kitab fikih madzhab Syafi'i. Ya sudah maklum lah bahwa disebutkan sholat Idul Adha itu hukumnya sunnah muakkadah ya, sangat dianjurkan sunnahnya. Dan jangan lupa seperti biasa rakaat pertama itu ada disunahkan takbir berapa? 7 kali. Rakaat kedua takbirnya 5 kali. Nah, kemarin tuh ada yang nanya, kalau imamnya lupa bagaimana Pak Bu? Dia imamnya lupa takbir 7 kali, terlanjur membaca surah Al-Fatihah. Jadi imamnya tiba-tiba Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, lupa takbir 7 kali. Apa yang Anda lakukan? Apakah mengingatkan? Subhanallah, kan lupa ini. Gimana Pak Bu? Secara hukum fikih kita apakan imam yang seperti itu? Kita ingatkan. Nah, ini harus tahu ya. Ternyata Pak Bu, takbir 7 kali 5 kali itu seandainya terlewatkan, imamnya lupa, itu tidak sunnah untuk kembali, tidak dianjurkan untuk kembali takbir 7 kali. Bahkan makmum tidak dianjurkan untuk membaca subhanallah. Jangan, ya. Yang benar adalah diteruskan saja. Tidak apa-apa. Karena takbir 7 kali itu hukumnya sunnah apa wajib? Sunnah itu. Bahkan sunnahnya itu bukan sunnah abad, sunnah hayat. Tidak perlu sujud sahwi juga itu. Sehingga kalau nanti ada imam yang lupa, itu biarkan saja Pak Bu ya. Mudah-mudahan nanti rakaat kedua dia ingat gitu ya. Karena kejadian Pak Bu, pernah itu dulu ada imam lupa, makmumnya itu subhanallah, subhanallah. Imamnya karena dia ahli fikih, bodoh amat ya, lanjut saja dia ya. Karena yang benar begitu, lanjut aja karena dia lupa ya. Tambah rame Pak subhanallahnya. Subhanallah, subhanallah. Akhirnya itu yang imam di Jakarta itu, saya dapat cerita ini beneran terjadi Pak. Imamnya ngalah itu. Ya, kalah dengan jamaah, akhirnya imamnya takbir lagi 7 kali ya Allah. Tapi setelah sholat itu dijelaskan oleh imamnya. Kalau imam lupa tidak perlu subhanallah gitu ya. Ini saya ingatkan, saya sampaikan. Baik. Berikutnya masih ada waktu ya 5 menit. Terakhir Pak Bu, yaitu berkurban. Amalan nomor 4 apa? Berkurban. Kalau 3 tadi sholat Idul Adha, yang keempat adalah berkurban di bulan Dzulhijjah, yaitu disembelih pada tanggal 10 atau 11 atau 12 atau 13 Dzulhijjah. Mudah-mudahan yang hadir ini nanti diberikan kelapangan rezeki oleh Allah, bisa berkurban, amin. Ya, bisa berkurban tahun ini dengan harta yang halal, harta yang berkah insyaallah, amin ya rabbal alamin ya. Kurban